keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberi keberkahan dan rezeki yang tidak terhingga. Terima kasih buat sahabat Kultum Insani frekuensi 140,60 MHz dan yang sudah tersambung di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah. Aduh, mohon dimaafin ya. Saya juga belum berkopi ya yang net kontrol tadi dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Mohon dimaafin. Itu pun saya juga aduh ya Allah. Karena HP saya lagi hang begitu, mohon dimaafin ya. Rekan-rekan begitu juga yang ada di Nada dan Dakwah di frekuensi 141,60 MHz. Ya, kami persilahkan Pak Ustadz untuk melanjutkan atau mengisi tausiahnya di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebentar ya. Saya beralih dulu. Please dulu sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mohon maaf trouble sedikit barusan Bunda Arianti ya. Atas nama Bunda Arianti mengaturkan banyak terima kasih ke Teh Iteng. Tadi Teh Iteng menanyakan apakah masih ingat, tentu masih ingat. Kepada Bunda Arianti yang selalu eksis di Nada dan Dakwah. Kemudian terima kasih pula atas nama Bunda Arianti kepada Bapak Ketua, Bapak Robi sebagai pembina atau pelaksana dalam event-event Sahabat Kultum Insani di luar. Insya Allah sesuai apa yang dibicarakan nanti akan dilaksanakan tidak lama lagi ya, yaitu Jiling. Juga terima kasih Bunda Ayu juga atas nama Bunda Arianti sekarang lagi monitornya. Jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini, tema di pagi hari ini artis menjadi idola. Ya, simak selanjutnya. Saya sebagai jamaah yang saya hormati, penceramah atau yang mengisi kultum baik di DVA atau di frekuensi ini tak bosan-bosan. Memang manfaatnya buat saya sendiri, setidaknya lah. Saya ini dibalikan oleh monik saya. Kok si bapak tadi kultumnya marah jadi ramah, masih kena marah, kan malu saya. Ya minimal saya erain lah ngomongin saya sendiri. Ini terutama buat diri pribadi saya dan saya estafetkan, mudah-mudahan kepada Anda semua juga ini bermanfaat. Karena apa? Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang disampaikan dan terus dilaksanakan itu. Mari kita selalu menjalankan seluruh perintahnya, menjauhi apa yang dilarangnya. Dengan begitu insya Allah kita berharap nanti menjadi termasuk orang-orang yang muttaqin. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah jadi ingat rekan saya, tak dapat dipungkiri, televisi sudah bukan barang mewah. Dulu begitu saya datang ke kampung Cicukang, punya televisi satu nggak bagus, diriung jamaah yang saya hormati oleh satu kampung, termasuk saya juga. Jengkel rasanya ikut nonton TV. Dulu begitu. Televisi sudah bukan barang mewah lagi, sekarang ia sudah ada di mana-mana. Dan bisa ditonton oleh siapa saja jamaah yang saya hormati. Nah, begitu. Hampir jamaah yang saya hormati seluruh penduduk negeri ini sudah dapat menikmati. Terlebih selain memanjakan
Layanan televisi juga ini dapat dinikmati tanpa harus mengeluarkan uang. Dulu dipajak di Penang, Abah Alki Demes mah. Sepeda kayak di Penang. Sekarang sudah tidak. Aya baheula yang buka TV berwarna teh tinggal meuli we anu ieu plastik berwarna. Sehingga aduh, Gusti ya Allah. Nah, sekarang gini alhamdulillah. Internet, telepon sudah canggih sekarang. Ya, dulu rumah paling antik jikalau ada TV, paling antik jikalau ada telepon. Sekarang geus teu aneh. Nah, sekarang beralih, rumah yang aneh itu yang ada antena. Nah, yang aneh yang ada antena. Nah, belum tahu kita semua ini bahwa masyarakat itu punya antena seperti ini. Nah, begitu jamaah yang saya hormati. Program acara yang disuguhkan televisi pun dapat kita nikmati setiap orang. Tak pandang usia, dari balita hingga tua renta dapat kita menikmatinya. Program-program acara yang ada pun tak terasa mendarah daging pada masyarakat kita semua. Begitu jamaah. Ya. Jamaah yang saya hormati, bahayanya masyarakat kita bukan hanya kecanduan menonton sebuah atau beberapa program acara televisi. Lebih dari itu, tokoh-tokoh yang ada di dalam televisi ini menjadi idola dan panutan hidup. Rasa ketika saya nonton film India, terlewat satu hari idola saya sampai mana, namun eleh milu ngambek. Begitu jamaah yang saya hormati. Ironisnya, orang yang senang kepada televisi, Persib pada saat itu, Persib kalah, mendadak mati. Televisinya dihancurkan. Mendadak mati dia karena dia idola Persib, Persibnya kalah. Mari jamaah yang saya hormati, kita sedikit merenung di pagi hari ini betapa para artis banyak yang tidak sesuai dengan aturan agama dan norma kesopanan yang diusung bangsa kita. Padahal jamaah yang saya hormati, mereka yang semestinya menjadi tontonan, jamaah yang saya hormati menjadi tuntunan. Dibalik, tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Begitu jamaah. Jadi kalau saya mengadakan event jamaah yang saya hormati, terus bawa artis, penuhnya bukan main, mengeluarkan uangnya tidak sedikit, banyak. Padahal ketika saya khutbah, ketika saya ceramah, jamaah yang saya hormati, biasa saja. Tidak ada yang nyawer, boro-boro nyawer anu nge-video gitu. Tapi begitu artis jamaah yang saya nu ngageboy. Durasinya banyak sekali. Dipertontonkan jamaah, heboh jamaah yang saya hormati, uangnya banyak. Tuntunan dan tontonan itu hal biasa ya, saya tuh aneh ketawa saja buat saya. Itulah jamaah yang saya hormati. Meniru gaya hidup artis lebih dianggap baik oleh para pemuda daripada meniru para guru yang mampu yang membimbingnya mencapai cita-cita yang mulia. Begitu kan? Nah, disinilah kelirunya jamaah yang saya hormati. Jadi kalau bahasa Sunda nunya di lain-lain, nu lain di nya. Hayam kongkorongok jamaah yang saya hormati, ya sebenarnya apa entong kongkorongok dirogrog, nu sabadana kongkorok mah hayam. Orang-orang yang dibeli, orangnya dibunuh. Itulah sebenarnya jamaah yang saya hormati hidup dunia ini. Manuk ucapkan assalamualaikum hargana mah 10 juta. Tetapi ketika Ustadz mengucapkan assalamualaikum dengan lekoh, padahal itu adalah doa untuk seluruh, biasa-biasa wae. Ada banyak kebiasaan kurang baik jamaah yang saya hormati artis yang banyak ditiru generasi muda sekarang. Pakaian disoek-soek berurutan artis. Banyak artis yang selalu mengambur-amburkan uang untuk berpoya-poya. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari jamaah mereka mengenakan pakaian, mengkonsumsi makanan, dan kebiasaan-kebiasaan harian yang menggunakan banyak uang. Jamaah yang saya hormati. Nah, sebagai misal jamaah, mereka sering mengatakan bahwa bajunya harganya murah.
hanya 2 juta rupiah. Padahal untuk ukuran awam buat saya ini, buat ibu-ibu, bapak-bapak semua yang sedang mendengarkan, baju seharga 200.000 sudah termasuk mahal. Dia mengucapkan 2 juta murah. Jika kalau para generasi muda jamaah yang saya hormati, kebiasaan para artis ini tentu akan memberatkan orang tua. Terlebih jamaah yang saya hormati, mereka belum bisa mencari rezeki sendiri. Repot kan? Sementara pendapatan orang tua juga ini sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari. Jamaah yang saya hormati di dalam agama Islam, seorang muslim dilarang untuk menghambur-hamburkan harta. Maka di dalam hal ini jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin wabna sabil wala tubadir badira inal mubadir nakanu ikhwana syaitan wa kana syaitanu li rabbih kafura. Begitu di dalam Al-Quran dikatakan jamaah yang sabar. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang ada dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara-saudara setan. Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhan. Jamaah yang saya hormati, senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad SAW juga bersabda, innallaha yaradha lakum salasan wa yaqrahu lakum salasan fayarda lakum an ta'budu wa la tusyriku bihi syai'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami' wa la tafarraqu wa yaqrahu lakum ila wa qala wa kasratas su'ali wa idaatul mal. Begitu jamaah di dalam salah satu hadis mengatakan, sesungguhnya Allah meridhoi 3 hal bagi kalian dan murka apabila kalian melakukan 3 hal itu. Allah ridha jika kalian menyembahnya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan Allah ridha jika kalian berpegang pada tali Allah seluruhnya. Dan kalian saling menasihati terhadap para penguasa yang mengatur urusan kalian. Allah murka jika kalian sibuk dengan desas-desus, banyak mengemukakan pertanyaan yang tidak berguna serta membuang-buang harta. Bertanya boleh tapi harus berguna. Kira-kira berguna maka tidak perlu diam saja. Jamaah, beberapa perilaku yang banyak ditiru para generasi muda. Yang lainnya ini adalah menggunakan minuman-minuman yang keras sebagai pelarian dari beragam beban hidup. Pusing, nginum, liur, nginum. Mending dukulan sirah daripada nginum. Dengan mengkonsumsi minuman keras. Mereka berharap agar permasalahan hidup yang menimpa dirinya ini akan terasa enteng. Padahal minuman-minuman keras sejatinya jamaah ini hanyalah merusak akal dan kesehatan kita. Jamaah, sebagai barang yang berbahaya, konsumsi minuman keras dilarang di dalam agama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir wal fihima ismun kabirun wa manafi'ul linnas wa ismuhuma akbaru min amihima wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'alakum tatafakkarun. Yang artinya jamaah mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah,
Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya ini lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikian Allah menerangkan dalam ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu ini berpikir. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini. Ya. Jadi di dalam beberapa keterangan jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, khamar berarti segala minuman yang memabukkan. Di dalam surat yang lain juga dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal anshab wal azlamu rizsum min amali syaitan faztanibu la'alakum tuflihun. Surat Al-Maidah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan, laknatullah. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini di kalangan artis, seringkali mereka melakukan pesta minuman keras dengan kemasan yang berbeda. Banyak jamaah artis-artis terkenal kena jamaah yang saya hormati seperti itu. Tidak perlu saya off the record omongkan, karena sudah ditayangkan di TV juga. Semua publik sudah pada tahu. Kemasan tersebut belum dikenal jamaah sebagai minuman yang keras. Maka dengan begitu banyak dari mereka yang lolos dari kejaran penegak hukum. Penegak hukum tidak memiliki bukti konkret bahwa menggunakan barang-barang tersebut ini merupakan tindakan terlarang. Kenyataan ini jamaah tidak berlaku di dalam agama Islam. Bahkan hal ini sudah diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubadah bin Samit qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasta'ilana ta'ifatum min umatil khamra bismi yusamunaha iyahu. Dari Ubadah bin Samit, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh akan ada segolongan dari umatku yang menghalalkan khamar dengan menggunakan nama lain, dengan alasan untuk menghangatkan badan, seetik memual haram. Itu alasannya jamaah yang saya hormati. Yang dikatakan haram walaupun secuil tetap haram jamaah yang saya hormati. Tentang keharaman minuman keras meskipun sedikit, Nabi kan sudah mengatakan jamaah yang saya hormati. An Amr bin Su'aib an abihi an jadihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam atahu qaumun wa qalu ya Rasulullah inna nabudun nabida fanashrabuhu ala ghadaina wa asya'ina faqala israbu faqulu muskirin haram faqalu ya Rasul inna naksiruhu bil ma faqala haramun qalilun ma askara katsiruhu. Begitu jawabannya jamaah yang saya hormati. Dari Ammar bin Su'aib jamaah, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW didatangi satu kaum. Lalu mereka berkata, ya Rasul, sesungguhnya kami biasa membuat minuman keras. Lalu kami meminumnya di pagi dan sore hari. Lalu Nabi menjawab, minumlah. Tetapi setiap minuman jamaah yang saya hormati yang memabukkan itu haram. Begitu, walaupun hanya sedikit. Begitunya. Kemudian mereka berkata, ya Rasul, sesungguhnya kami mencampurkan dengan air. Nabi pun menjawab, haram.
walaupun sedikit dari minuman yang dalam kadar banyaknya memabukkan. Begitu jamaah. Mabuk-mabukan memberikan kursinya juga terbawa orang yang memberikan kursinya juga. Hilang pikiran, akalnya pikiran. Nah jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, hal lain yang banyak dilakukan artis dan sangat merusak generasi muda ini adalah cara berpakaian yang menampakkan aurat. Saat ini banyak remaja dan pemuda putri yang mengenakan pakaian ketat di tempat-tempat umum. Berpakaian tapi terlihat luka-likunya. Mengeluarkan uang tidak sedikit, lamun 10.000 setik 100.000 sekalian. Saat ini banyak remaja dan pemuda putri yang menakakan pakaian ketat tanpa di tempat umum. Lekuk tubuh mereka terlihat jelas. Bahkan banyak anggota tubuh yang mestinya tertutup rapat namun diperlihatkan. Jamaah ngeri jamaah. Agama Islam sangat memperhatikan jamaah, ya, harga diri umat. Salah satu bentuk penghargaan tersebut adalah perintah untuk menutup aurat. Seorang muslim yang tidak menutup aurat akan mendapat ajab dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Muhammad SAW jamaah mengatakan sinfani min ahlin nar lam arahumma qaumun ma'hum siyatun ka'ad nabil baqari yadribun bihanas wa nisaun kasiyatun ariyat mumilatun ma'ilatun ru'usuhuna ka asnimatil bukhti al-ma'ilati la yadkhulna zanna wala yajidna rihaha wa ina rihaha la yujudu min masrita kada wa kada. Jamaah yang saya hormati, kalau kita lihat hadis ini ya, ada dua golongan penghuni neraka jamaah yang saya hormati yang belum aku lihat. Satu kaum yang selalu bersama cambuk baginya ekor-ekor sapi. Dengannya mereka memukul manusia dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mereka berjalan dengan melenggak-lenggok jamaah, kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak mencium baunya jamaah. Padahal bau surga bisa tercium dari jarak demikian sedemikian jauh jamaah yang saya hormati di pagi hari ini. Yang terakhir, terhadap adanya tayangan televisi yang menampilkan artis semacam ini, mari kita menjaga diri dan keluarga dari godaan-godaan yang ada. Tidak munafik, saya juga begitu klik kelihatan, tapi jangan dilanjutkan. Zaman sekarang jamaah yang saya hormati jangan canggih, tidak munafik, tetapi tergantung niat kepada kita semua. Internet sifatnya netral jamaah yang saya hormati. Zaman sekarang jamaah yang saya hormati, jikalau kita menolak internet sama dengan kita menolak air terjun dengan dua tapak tangan, tidak bisa. Bagaimana sangkan selamat kita? Jangan ditahan dan jangan terbawa arus. Kita harus mengimbangi jamaah. Kira-kira yang baik teruskan, kira-kira yang jelek jangan. Begitu. Makanya saya melarang keras jamaah yang saya hormati. Di grup sahabat kultum tidak diperkenankan untuk memposting hal-hal yang seperti itu jamaah yang saya hormati. Mari kita menjaga diri dan keluarga dari godaan-godaan yang ada. Jangan sampai kita dan keluarga menjadikan artis sebagai idola, sehingga keberagamaan kita sedikit demi sedikit akan terkikis. Semoga kita tetap di dalam keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Mengaturkan banyak terima kasih kepada saudaraku Al Imron Sumut dari Sumatera Utara, Kota Pematang. Mengaturkan banyak terima kasih Bunda Ariyanti Sumatera Utara, Kota Pematang Siantar. Mengaturkan terima kasih juga kepada Cak Pendik Kilo Whisky Brapo Jawa Timur, Kota Batu.
Mengaturkan terima kasih juga kepada Cempaka Jawa Timur Kabupaten Malang. Mengaturkan terima kasih juga kepada FICA DKI Jakarta, daerah khusus ibu kota Jakarta. Terima kasih jempolnya. Kemudian mengaturkan banyak terima kasih kepada Joko Kendel dari Jawa Timur Kota Batu. Terima kasih kepada Mami Wulan. Juga terima kasih kepada siapa lagi? Oke. Nah ini setelah ini ada tayangan selanjutnya. Anda bisa ya di reply. Yaitu ada YouTube-nya juga ya. Dan saya kembali. Oh Bang Imron ini kenapa putih Bang Imron? Berarti 2 ya. Ya Agus Orai terima kasih baru hadir. Aduh. Saya kembalikan kepada Nyi Iteng dan Bunda Arianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara tausiah yang disampaikan Pak Ustadz dengan judul tadi ya, saya karena kurang terkoneksi tadi, alhamdulillah sekarang sudah terkoneksi dengan judulnya pagi ini, artis menjadi idola. Insya Allah kita mendapatkan manfaat atas tausiahnya Pak Ustadz tadi dan bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari, dan insya Allah mana yang baik kita kerjakan, yang tidak baik kita hiraukan seperti itu. Amin Allahumma amin. Saya juga mengucapkan buat sahabat Kultum Insani ya, Next Control tadi, stesen Teh Iteng dan pembacaan Al-Quran dan artinya Pak Robi sebagai pembina dan Oma Ayu di frekuensi 141,640 MHz. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah terkoneksi di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah. Dan alhamdulillah sudah terkoneksi juga di Jelo Sahabat Indonesia. Saya juga mohon maaf dan Pak Ustadz Yahya apabila dalam acara tausiah ini terdapat kesalahan ucap atau kekeliruan kami, saya mohon maaf dan saya mengucapkan jazakumullah khairan qasiron. Semoga para pendengar semuanya diberikan kesehatan, keberkahan rezeki dan keberkahan umur sehingga bisa bermanfaat buat siapa saja. Akhir kalam saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau pakai jalur dipersilahkan.